Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan, saya cintai para pengurus DPW PKB Jawa Barat, khususnya sahabat saya, sahabat Saiful Huda. Yang saya banggakan, saya cintai seluruh jajaran pengurus DPC PKB Karawang, khususnya sahabat saya Rahman Hidayat Jati. Para caleg-caleg, para anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Karawang yang saya cintai, saya banggakan. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu, kader-kader penggerak TPS Dapil 456 ya. Dapil 456 yang saya muliakan, saya cintai, saya banggakan. Hari ini kebahagiaan luar biasa saya rasakan, terutama yang belum pernah bertemu langsung dengan saya. Saya sangat berbahagia, terimalah persambungan kekeluargaan di antara kita. Ini merupakan rasa syukur yang luar biasa atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dipertemukan sebagai keluarga besar, pejuang-pejuang rakyat, keluarga besar pejuang-pejuang PKB untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Kalau lihat jumlahnya dan semangatnya, insya Allah amin masuk istana 2024. Saya menjadi yakin dan percaya diri begitu bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman semua ini, saya semakin yakin dan optimis. Sekuat apapun lawan kita bisa kita kalahkan 2024. Pertama tentu terima kasih terutama kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian dari Dapil 45 dan 6. Terima kasih telah menjadi bagian dari penggerak TPS masing-masing. Terima kasih telah bertekad memilih dan meninggalkan aktivitas hari ini untuk bersama-sama berkumpul dan bergabung di sini. Insya Allah kehadiran semua hari ini menjadi bagian dari catatan sejarah penting. Kita semua akan menjadi penulis sejarah bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Karena apa? Semua rela meninggalkan kegiatan masing-masing, meninggalkan hari-hari yang biasanya tidak seperti hari ini. Semua pasti berkorban
berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban meninggalkan keluarga untuk berkumpul di sini. Ini semua saya yakin tidak akan sia-sia karena ini menjadi bagian dari gerbang perjuangan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, jadikanlah semua upaya kami ini ibadah kepadamu. Ya Allah, terimalah semua ikhtiar, kelelahan, waktu, biaya, tenaga sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan dan imbalan yang seperti Engkau telah janjikan kepada kami. Amin. Tentu ini menjadi bagian dari ibadah kita. Saya perlu sampaikan, keringat kita, waktu kita, tenaga kita, insya Allah sama dengan ibadah-ibadah kita yang lain yang kita berikan. Jadi kalau Bapak Ibu mencari suara, mencari pendukung, mencari jumlah 100 di tiap TPS, insya Allah dicatat sebagai ibadah sama dengan sedekah kepada teman-teman yang lain. Ini penting. Oleh karena itu saya mengajak kita semua pertama menata niat bahwa yang kita lakukan ini bagian dari ikhtiar ibadah kita mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia negeri yang penuh rahman dan rahim Allah, Indonesia yang menjadi negeri yang menyelamatkan rakyat dan masyarakatnya. Amin. Nah, kalau sudah niatnya itu, insya Allah satu tahap sudah kita lalui. Tahap berikutnya kita menjadi bagian dari cara kerja pemimpin bangsa, cara kerja pemimpin dan pendiri bangsa. Dulu saya perkenalkan dulu yang belum kenal, kakeknya Mas Anies Baswedan, capres kita, itu namanya Abdurrahman Baswedan. Beliau ini adalah penggerak masyarakat sekaligus diplomat ulung yang berkeliling ke berbagai negara untuk meyakinkan dan meminta dukungan bahwa 17 Agustus adalah Indonesia merdeka. Bahkan ada cerita nih, kakeknya Mas Anies Baswedan ini bawa surat dukungan dari pemerintah Mesir bahwa Mesir mendukung Indonesia merdeka. Ketika keluar dari bandara, naik pesawat, turun bandara, dicegat oleh para penjajah, dia sembunyikan surat dukungan dari Mesir itu, hampir ketangkap oleh penjajah. Tapi alhamdulillah sampai di tangan Bung Karno, dan Mesir termasuk negara yang mengakui pertama kemerdekaan Indonesia. Itu kakeknya Mas Anies Baswedan. Kebetulan di Surabaya bersamaan dengan kakek buyut saya, Mbak Bisri Syamsuri, pendiri Nahdlatul Ulama yang kebetulan diperintah oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai komandan posko besar, markas besar ulama melawan penjajah. Jadi insya Allah kakek-kakek kita adalah pejuang yang memerdekakan negeri kita tercinta 17 Agustus 45 bersama Bung Karno dan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Hingga saya hari ini bersama Mas Anies Baswedan reuni
reunian sebagai anak turun pejuang. Reunian kalau kakek-kakek kita semua ini telah melahirkan dan menghadirkan kemerdekaan, maka kewajiban kita menggelar karpet kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Allahumma. Nah, ketika Amin menang menggelar karpet kesejahteraan, maka diantaranya adalah andil Anda semua yang menjadi bagian dari yang menggelar kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Allahumma. Itulah yang disebut peran sejarah. Peran sejarah kita. Jadi kalau dapat suara 100 atau 200, jangan sekedar mimpi motor listrik atau motor. Mimpilah Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera untuk rakyatnya. Itu jauh lebih besar, itu jauh lebih penting, itu sodako yang paling bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan makmur. Allahumma. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para kader penggerak yang saya cintai, Indonesia ini negeri yang luas sekali. Tanahnya subur, di dalamnya ada kekayaan alam yang luar biasa. Di Papua, Maluku, Sulawesi sampai Aceh ada gas, ada mineral, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada mangaan, ada batu bara dan seterusnya. Belum lagi lautan kita yang kaya raya, belum lagi tanah kita yang subur. Ada lagu yang terkenal itu, tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Itu bukti bahwa kita kaya. Sebetulnya 4 kabupaten saja di Maluku, kalau kekayaannya dikelola dengan benar, insya Allah utang luar negeri kita sudah bisa kita tutup. Masalahnya adalah kenapa ini tidak segera terwujud? Kenapa negeri yang kaya, negeri yang luas, bumi yang subur, rakyatnya banyak, nyatanya banyak yang nganggur, betul nggak? Nyatanya masih banyak yang kekurangan, betul nggak? Nyatanya banyak yang masih menghadapi tantangan-tantangan hidup, sembako mahal, produk pertanian tidak laku mahal, semakin sulitnya pupuk, semakin sulitnya cari kerjaan dan seterusnya. Ini kenapa terjadi? Setelah kita pikir, kita diskusikan, kita gali, jawabannya yang pertama, kita harus memperjuangkan perubahan. Apa? Perubahan nasib kita, perubahan cara kerja, perubahan tata kelola dan memimpin negeri ini. Tidak boleh bersikap tidak adil. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, hari ini yang kaya di Republik ini cuma 100 orang. 100 orang menguasai 85% aset dan sumber daya alam nasional kita. Hanya 100 orang. Yang lebihnya hanya mendapatkan bagian 15%. Maka yang disebut perubahan adalah 85% kekayaan alam harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut perubahan. Itulah yang menjadi kewajiban saya dan Mas Anies untuk berjuang menang, dan setelah menang harus melakukan
tumbuh menjadi besar. Pernah dengar lagunya Roma Irama tahun 80-an nggak? Yang kaya makin kaya, yang miskin itu tahun 80-an. Ternyata sampai hari ini masih terjadi. Maka butuh apa? Hari ini lagunya agak berubah. Yang gede tambah gede, yang kecil tambah gede. Yang kaya tambah kaya, yang nganggur banyak nganggur. Itu hari ini. Mirip-mirip saja. Oleh karena itu kita harus evaluasi, kita harus hitung ulang, kita harus rubah cara kerja, kita harus berpikir. Yang pertama, cara kerja pemerintahan semuanya, mulai dari bikin undang-undang, membuat keputusan pembangunan, memilih cara pembangunan, harus memasukkan unsur yang belum muncul. Apa itu? Keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan itu apa? Tidak boleh lagi yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Itu yang disebut adil. Jadi nanti kalau Amin menang, insya Allah kita akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Kita akan kelola sumber daya alam tadi yang kaya raya itu dengan baik sesuai perintah Undang-Undang Dasar. Apa itu? Bumi, air, tanah, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat dan rakyat. Jadi sebetulnya para pendiri bangsa kita itu sudah lengkap menyusun negara ini. Undang-undangnya lengkap, sistem cara bernegaranya tepat. Kita ini hari ini tugasnya sangat mudah, menjalankan dan melaksanakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dengan serius, tidak mementingkan pribadi maupun kelompoknya. Hanya itu. Insya Allah Amin bertekad menjadi pemimpin perubahan yang akan melaksanakan konstitusi secara murni dan konsekuen. Karena itu insya Allah Amin menang, kita semua andil perubahan. Amin menang, kita semua punya jasa untuk melahirkan perubahan. Dalam waktu 5 tahun, maksimal 10 tahun, angkatan muda yang jumlahnya sangat besar ini harus diberi peluang untuk bekerja lebih produktif, peluang untuk berbisnis lebih mudah, peluang untuk mendapatkan rumah dengan gampang. Tahu KPR enggak? Apa singkatan KPR? Kredit Perumahan Rakyat. Tapi sekarang KPR bukan kredit perumahan rakyat. KPR itu menjadi pertanyaan, kapan punya rumah kalau begini caranya? Karena itu harus kita rubah. Perbankan, uang negara, tanah-tanah yang ada harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga kaum muda percaya diri, tidak akan sulit mendapatkan tempat tinggal dan rumah buat dirinya dan keluarganya di masa yang akan datang. Amin. Jadi kalau Amin menang bukan hanya motor, Bu, insya Allah akses kerja dan rumah akan mudah bagi rakyat Indonesia. Amin.
semua, panjenengan semua menjadi bagian dari andil itu, dan itu bisa dikatakan kita ini layak disebut pejuang perubahan. Amin. Mau disebut pejuang? Kalau mau disebut pejuang, insya Allah hidup kita bukan hanya mulia, tapi insya Allah enak di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Pak Buta saja baru jadi ketua komisi saja bisa ngasih beasiswa banyak teman-teman dan anak-anak kita. Baru jadi ketua komisi saja. Apalagi nanti jadi menteri, apalagi punya wapres, apalagi punya presiden, semua kita beresi dengan baik dan sungguh-sungguh. Inilah yang disebut agenda perjuangan kita. Inilah yang disebut Anda dan saya berani menyebut diri kita sebagai pejuang perubahan. Karena apa? Karena kita bareng-bareng mewujudkan itu semua. Kaum muda mudah mendapatkan pekerjaan, kaum muda mudah mendapatkan pendidikan. Ini contohnya gampang sebetulnya. Kenapa kuliah itu mahal? Kenapa kuliah itu kualitasnya hanya ada di perguruan tinggi tertentu? Karena tidak adil. Padahal misalnya di Karawang ini ada perguruan tinggi swasta, negara bisa membebaskan PBB-nya, negara bisa memberikan subsidi langsungnya, dan dengan demikian akan ada biaya kuliah yang murah. Sangat gampang, tinggal kemauan dan niat baik serta kesungguhan. Makanya saya sama Mas Anies Baswedan bertekad. Ini pekerjaan yang bisa kita lakukan, ini tahapan-tahapan yang harus berani kita jalankan. Alhamdulillah, saya sama Mas Anies ini dari mahasiswa sudah sama-sama berjuang untuk demokrasi, berjuang untuk perubahan, berjuang untuk rakyat itu sejak zaman sama-sama mahasiswa. Hari ini dipertemukan, insya Allah umat Islam bersatu padu dalam perjuangan mewujudkan Hizbul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Itulah tekad kami berdua dan itulah tanggung jawab kami berdua bersama PKB, bersama kader-kader PKB, bersama kader-kader penggerak. Dan setelah saya ketemu semuanya ini, saya yakin kemenangan akan semakin mudah. Kemenangan akan terwujud 2024, Oktober 2024, insya Allah kita sudah duduk di istana bersama kalian semuanya. Setelah kita duduk di istana, itu yang disebut jalan perubahan dimulai. Itu yang disebut rakyat harus kaya raya semuanya. Itu yang disebut tidak boleh lagi ada pengangguran di negeri tercinta ini. Itu dimulainya tombol ditekan kerja keras model baru. Udah model-model lama ini udah ketinggalan zaman. Kita harus cari cara kerja baru, model kerja baru yang gede tetap boleh besar, tapi jangan lupa yang kecil juga harus tumbuh dan menjadi besar. Ini yang menjadi target kita. Karena itu terima kasih. Saya nanti pulang dari sini saya kasih tahu Mas Anies. Mas Anies, tadi saya ke Karawang ketemu orang-orang hebat, jumlahnya besar sekali. Insya Allah tanda-tanda kemenangan segera terwujud. Kapan-kapan kita kumpul bersama, kita akan terus bulatkan tekad, kita terus bekerja lebih detail lagi. Sebab ingin saya kasih tahu Bapak Ibu teman-teman semuanya, pesaing kita kuat, pesaing kita kuat, tapi kita lebih kuat lagi. Jadi
kita kan anaknya orang pas-pasan, bukan anak siapa-siapa, bukan anak presiden, betul nggak? Jadi sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara kita semua, memang gambar Amin tidak sebanyak gambar saingan kita, tapi tidak usah khawatir. Insya Allah cita-cita perubahan nasib itu sudah menusuk di hati rakyat kita semua. Kenapa saya berani ngomong ini? Saya sudah keliling Sumatera, keliling Jawa, keliling Kalimantan, keliling Sulawesi, saya sudah datangin. Sambutannya luar biasa. Karena apa? Yang bicara hati, yang bicara nurani, bahwa nasib perubahan tidak bisa dititipkan kepada siapapun kecuali oleh tangan-tangan orang-orang kita, orang-orang baik yang merubah nasibnya sendiri. Jadi nanti kalau ketemu jomblo, sampaikan pada jomblo, hei jomblo, kalau kamu nggak bantu perubahan, maka nasibmu juga tidak akan berubah. Kamu jangan silau dengan gambar-gambar yang banyak. Kamu jangan silau dengan pembagian sembako. Terimalah itu semua, tapi hati perubahan dan pilihan tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi nanti akan banyak bantuan dari APBN, PKH, program Keluarga Harapan, bantuan El Nino, bantuan 400.000 tiap bulan untuk keluarga, bantuan beras akan ada. Itu dari uang negara semua, bukan uang calon. Terima saja, yang penting hatinya tetap memilih Amin. Itu yang disebut keyakinan. Saya nggak nyuruh milih, tapi itu yang disebut keyakinan. Ini saya temukan di banyak pihak, rata-rata ngomongnya begini, kok dari dulu nasib kita begini terus. Ya udah tahu nasibnya begitu terus, milihnya itu terus. Ya. Itu namanya KPK. Tahu KPK nggak? Kapok ungkapan. Itu namanya sudah tahu nasibnya jelek, tapi pilihannya nggak berubah. Saatnya kita berubah, memilih yang terbaik untuk Indonesia yang akan datang. Orang Jawa itu luar biasa. Hatinya baik, terima keadaan, sabar. Jadi banyak orang Jawa itu, termasuk di Karawang ini, pokoknya di Pulau Jawa itulah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sabar, menerima nasib. Tapi perlu disampaikan, ya kita memang sabar menerima nasib, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah memberikan nasib kita menjadi baik kalau kita tidak bekerja merubah nasib kita. Ayo kita rubah nasib kita dengan berubah nasib kita. Caranya apa? Ayo kita menangkan perubahan, ayo kita menangkan Amin, ayo kita wujudkan perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Inilah yang disebut nurani bicara, inilah yang disebut hati kecil berkata, inilah yang disebut kami tidak silau dengan baliho, gambar atau apapun, karena hati kami yakin kalau ini menjadi keyakinan, maka insya Allah Indonesia akan lebih baik lagi dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Itulah tekad kita. Saya dan Mas Anies lahir dari gerakan bawah. Saya dengan Mas Anies ditempa dari berbagai tantangan. Saya dan Mas Anies tahu persis apa yang mestinya kita lakukan. Insya Allah, yakinkan kepada masyarakat, Amin, Anies Muhaimin tidak akan pernah memikirkan dirinya, tetapi memikirkan nasib rakyat dan bangsanya. Sampaikan salam saya kepada seluruh rakyat dan masyarakat bangsa.
Mari rapatkan barisan, mari kuatkan soft kita, mari di berbagai forum kita rapikan 2 bulan ke depan. Semua tantangan kita hadapi dengan sabar, tapi keyakinan kita akan merubah nasib bangsa kita, dan insya Allah 2024 amin masuk istana dan Indonesia berubah menjadi lebih baik. Amin. Selamat berjuang. Terima kasih atas kesungguhan semua sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini bisa pulang ke Jakarta dengan percaya diri. Saya hari ini bisa menyampaikan kepada Indonesia perubahan akan datang dari mulai Karawang. Indonesia perubahan akan terwujud dimulai dari Karawang. Indonesia kami akan jadikan negerimu kaya raya, rakyatnya makmur sejahtera. Dari Karawang akan kita wujudkan Indonesia adil, merata, makmur, dan sejahtera. Amin. Selamat berjuang. Sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam hormat dan cinta saya kepada tokoh-tokoh, kepada guru-guru, kepada pimpinan-pimpinan, kepada kiai-kiai. Sampaikan salam. Terutama kalau ketemu kiai ulama, sampaikan salam. Salam dari Gus Muhaimin. Salam hormat, mohon doa, mohon doa. Karena Gus Muhaimin yakin kiai di sini sakti. Sampaikan salam itu. Doakan sesuai cara kiai-kiai, terserah. Juga kepada tokoh masyarakat, sampaikan salam Gus Muhaimin. Saya tadi ketemu Gus Muhaimin menyampaikan salam. Beliau menitipkan agenda perjuangan perubahan. Tolong didoakan dan dibantu. Saya yakin salam saya menembus hatinya dan bergerak untuk mewujudkan perubahan. Karena apa? Saya tulus, saya ikhlas, saya berangkat dari hati nurani untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Amin. Ya, jangan lupa ya, sampaikan salam saya ya. Ketemu tokoh, ketemu ulama, ketemu pimpinan pemuda, ketemu siapa aja, jangan lupa sampaikan salam saya. Sampaikan kepada semua rakyat dan masyarakat, perubahan pasti terjadi. Itu janji Allah, itu sunnatullah. Perubahan pasti terjadi, dan perubahan itu butuh kerja keras kita, tapi perubahan itu takdir yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Itulah yang disebut janji Allah kepada kita semua, dan kita yakin sesungguhnya. Dan saya sama Mas Anies ini modal dengkul, yakin aja. Untungnya saya punya teman namanya Pak Saiful Huda. Untungnya saya punya namanya Pak Ahmad Hidayat Jati. Untungnya saya punya banyak caleg-caleg hebat. Ini aja modal saya ini. Nanti caleg-caleg ini satu suara pun saya catat sebagai perjuangan pahlawan mereka. Nanti satu suara pun yang diabdikan oleh caleg ini saya tanggung jawab, bukan hanya di dunia, sampai akhirat saya kawal. Saya janji semua pengabdianmu tidak akan pernah sia-sia dan akan menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk mewujudkan Indonesia yang baik. Nanti kita sama-sama di akhirat juga, kami barisan Gus Muhaimin, kami barisan Mbak Bisri, kami barisan Mbak Hasyim Asyari mewujudkan Indonesia Izul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah kemuliaan Indonesia akan terwujud, tak bisa dihindari, akan terwujud menjadi fakta dan kenyataan 2024 yang akan datang. Amin. Terima kasih. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.